Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran dan juga keberkahan olehnya. Salam dan salam semoga diberikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Baik, rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 10 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai landasan falsafah ilmu bimbingan konseling, ontologi, epistemologi, dan aksiologi bidang ilmu bimbingan konseling. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Sidik Akbar dengan NPM 2019 0157 0013 dan juga rekan saya. Nama saya Ira Lesmana, nomor NPM 2019 015 0020. Nama saya Sun Apandi, NPM 2019 015 01024. Perkenalkan, nama saya Tabita Univiatu, NPM 2019 01500115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan landasan falsafah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan dasar pijakan dan kacamata bagi konselor dalam melaksanakan dan pengembangan layanan bimbingan dan konseling. Filsafat sebagai landasan bimbingan dan konseling bermakna bahwa filsafat menyediakan dasar pijakan bagi bimbingan dan konseling untuk berdiri. Filsafat berusaha membimbing, mengarahkan semua praktek konseling karena praktek konseling yang tidak memiliki landasan filosofis akan mengalami kekosongan makna. Makna, fungsi, prinsip-prinsip filosofis bimbingan dan konseling. Di sini maksudnya adalah dengan layanan bimbingan dan konseling, pelayanan bimbingan konseling itu meliputi kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Fungsi filsafat dalam kehidupan manusia dapat dibagi menjadi 4, yaitu setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Kedua, keputusan yang diambil itu adalah keputusan untuk diri sendiri. Ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham atau konflik. Dan keempat, untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Hakikat manusia menurut para ahli Victor E. Frankl, Prayitno dan Herman Amri dalam Yusuf 2010 mengemukakan bahwa hakikat manusia itu sebagai berikut. 1. Manusia selain memiliki dimensi fisik dan psikologis juga memiliki dimensi spiritual. 2. Manusia adalah unik dalam arti bahwa manusia mengarahkan kehidupannya sendiri. 3. Manusia adalah bebas, merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Menurut Sigmund Freud dalam Yusuf 2010 mengemukakan sebagai berikut. 1. Manusia pada dasarnya bersifat pesimistis, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. 2. Manusia dideterminasi oleh kekuatan irasional, motivasi tak sadar, dorongannya biologis dan pengalaman masa kecil. 3. Dinamika kepribadian berlangsung melalui pembagian energi psikis kepada ide, ego, dan superego yang bersifat saling mendominasi. 4. Manusia memiliki naluri seksual, libido seksual dan agresif, naluri kehidupan,
eros dan kematian thanatos. 5. Manusia bertingkah laku dideterminasi oleh hasrat, memperoleh kesenangan dan menghindari rasa sakit. Menurut Passion, Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell 1986 121 mengungkapkan, jadi 8 asumsi hakikat manusia adalah kerangka kerja teori konseling Gestalt yang dikembangkan oleh Frederick Press 1884 sampai 1970, yaitu 1. Individu itu sebuah kepribadian yang utuh, menyeluruh, dan bukan terdiri dari bagian-bagian badan seperti emosi, pikiran, sensasi, dan persepsi individu. Jadi semuanya itu dapat dipahami apabila dilihat dari keterpaduan dari semua bagian tersebut. Nah, yang kedua itu adalah individu bagian dari lingkungannya. Oleh karena individu itu baru dapat dipahami apabila memperhatikan konteks lingkungannya. Ketiga, individu itu memilih bagaimana dia merespon rangsangan internal maupun eksternal. Jadi individu adalah aktor, bukannya reaktor. Oke, kita lanjut. Next, yang keempat. Individu adalah kemampuan potensial untuk menyadari secara penuh semua sensasi, pikiran, emosi, dan persepsinya. Yang kelima, individu memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan sebab dia menyadarinya. Keenam, individu itu adalah kapasitas untuk membangun kehidupannya secara efektif. Ketujuh, individu tidak dapat mengalami masa lalu dan masa yang akan datang, tetapi dia hanya dapat mendalami masa sekarang. 8. Individu pada dasarnya tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Selanjutnya, hakikat manusia menurut Beck. Blocher 1974 dalam Yusuf 2010 mengemukakan beberapa asumsi eksistensialis tentang hakikat manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Dia punya pilihan dan harus melakukan pilihan untuk dirinya sendiri. 2. Manusia harus memandang atau memperhatikan orang lain sebagai bagian dari dirinya, dan perhatiannya ini direfleksikan dalam pergaulan dengan warga masyarakat yang lebih luas. 3. Manusia eksis di dunia nyata, dan hubungan dengan dunianya di satu sisi merupakan ancaman yang dalam banyak hal tidak dapat merubahnya. 4. Hidup yang bermakna harus menghilangkan ancaman yang dihadapi, baik fisik maupun psikis. 5. Setiap manusia memiliki pembawaan dan pengalaman yang unik, sehingga memungkinkan berperilaku yang berbeda satu sama lain. 6. Manusia berperilaku sesuai dengan pandangan subjektifnya tentang realitas. 7. Secara alami, manusia tidak dapat dikatakan baik atau buruk dalam kurung jahat. Dan yang ke-8, manusia mereaksi situasi secara menyeluruh, tidak bersifat serpihan atau seperti hanya intelektual atau emosional. Yang keempat, yaitu tugas dan tujuan kehidupan manusia, serta implikasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Secara naluriah, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bahagia, sejahtera, nyaman, dan menyenangkan. Prayitno dan Ehrman mengemukakan model Whitney Sweeney tentang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, serta upaya mengembangkan dan mempertahankannya sepanjang hayat. Menurut mereka, ciri-ciri hidup sehat ditandai dengan 5 kategori tugas kehidupan, yaitu spiritualitas, pengaturan diri, bekerja, persahabatan, dan cinta. Yang berikut landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan ontologis menelaah masalah hakikat, apa yang dikaji oleh suatu ilmu. Landasan epistemologi hendak mengkaji cara mendapatkan pengetahuan yang benar, dan landasan aksiologis, ilmu hendak mengkaji nilai kegunaan suatu ilmu. Landasan ontologis. Ontologis merupakan objek di mana objek permasalahan adalah siswa itu sendiri. Secara ontologi,
Objek kajian bimbingan dan konseling ialah upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu kepada keempat fungsi pelayanan. Fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan atau pengembangan. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi menjelaskan konsep kita sebagai konselor, proses atau metode yang harus dilakukan. Secara epistemologi, hal yang berkenaan dengan upaya bantuan atau termasuk di dalamnya karakteristik individu yang memperoleh layanan, jenis-jenis layanan dan kegiatan, kondisi layanan dan lain-lain. Diungkapkan di pelajaran seluk-beluk dan sangkut pautnya, ditelah latar belakang dan kemungkinan masa depan, dan akhirnya disusun secara logis dan sistematis menjadi paparan sebagai ilmu. Landasan aksiologis. Landasan aksiologis merupakan penerapan yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada peserta didik. Membahas tentang nilai dan kegunaan, tentang bagaimana seseorang memandang sebuah nilai. Menurut aksiologis, cara mengungkapkan pengetahuan tentang bimbingan dan konseling dapat dipergunakan sebagai cara atau metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, atau riwayat hidup, laporan perkembangan, himpunan data, dan lain-lain.